Kita ketemu lagi dalam OTB, Orang Tua Bijak. Ya, OTB kurang lebih 2 bulan kita stay at home karena pandemi COVID-19. Anak-anak sudah pasti pengen ke mall, jalan-jalan, ketemu teman-temannya. Tapi belum bisa ya OTB di rumah karena sesuai dengan anjuran pemerintah kita masih harus tetap di rumah demi menjaga kesehatan kita, demi menjaga orang di sekitar kita, maka kita harus tetap stay at home. Apalagi dengan daerah-daerah yang sudah zona merah, yang sudah menerapkan PSBB. Jadi saya percaya bahwa orang tua di rumah bisa menjaga anak-anaknya supaya tetap tinggal di rumah. Tapi untuk bisa membuat anak-anak tetap betah di rumah, bagaimana yang harus dilakukan OTB di rumah? Hari ini saya akan memberikan bagaimana menjadi orang tua bijak di masa pandemi COVID-19. Bagaimana? Yang pertama yang saya berikan hari ini adalah menciptakan iklim yang nyaman di rumah. Bagaimana orang tua bisa menciptakan iklim yang nyaman di rumah? So pasti untuk menciptakan iklim yang nyaman di rumah adalah membuat anak tidak bosan. Agar tidak bosan gimana? Ya, yang biasa kalau kita bosan itu karena punya kegiatan yang berulang, rutinitas. Makanya supaya anak tidak bosan, mari kita punya kegiatan aktivitas di rumah yang tidak berulang, yang tidak menjadi rutinitas setiap hari. Kira-kira kegiatan apa sih yang bisa kita lakukan selama di rumah dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah membantu anak mengerjakan tugas sekolah. Ya, seperti yang dibuat sekarang sekolah-sekolah membuat belajar online di rumah. So, pasti anak-anak punya tugas dari sekolah. Kita sebagai orang tua kesempatan membantu anak-anak untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Mungkin kita berkata, saya kan bukan orang tua yang serba bisa, yang pintar IPS, yang pintar biologi, yang pintar matematika. Saya tidak bisa. Tapi tidak masalah di zaman sekarang yang serba teknologi, untuk mencari sesuatu itu sudah gampang dengan adanya Mister Google. Ya, semua bisa kita cari di sana. Jadi kita hanya membantu anak-anak kita untuk mencari di Google atau di bukunya menyelesaikan tugas sekolahnya. Yang kedua, aktivitas apa yang bisa kita lakukan di rumah? Yaitu memasak. Ya, memasak itu asik kalau kita bisa bersama-sama dengan anak-anak. Ini saatnya kita mengajari anak juga memasak. Ya, kita libatkan anak-anak kita dalam memasak setiap hari. Jangan takut kalau anak kita harus main tepung, harus kena cabai. Tidak usah takut. Karena itu kesempatan buat mereka supaya asik ketika mereka memasak di rumah. Jadi apa yang menjadi resepnya? Kita hanya mengajari dan juga mendukung anak-anak kita saat mereka memasak. Jadi bukan kita yang ngerjakan. Kemudian aktivitas apa lagi? Aktivitas berkebun. Berkebun itu juga asik loh. Apalagi kalau berkebun itu kita sama-sama dengan anak-anak kita. Mungkin kita bilang pekarangan kita sedikit sempit. Gimana kita bisa berkebun? Tidak masalah, walaupun sempit, walaupun sedikit pekarangannya, bisa dengan menggunakan pot atau polybag. Bisa pesan online, jadi kita nggak perlu belanja. Pasti akan diantar langsung ke rumah kita. Jadi ketika berkebun ini akan lebih baik lagi kalau kita membuat nama di pot atau di polybagnya. Jadi ada nama kita, ada nama anak, ada nama adiknya. Sehingga ini menjadi sebuah pertandingan, perlombaan. Tanaman siapa paling bagus, nanti akan dapat hadiah. Ini akan asik. Jadi anak-anak mengerjakannya dengan satu target, dengan satu tujuan. Jadi mereka akan membuat tanaman mereka paling bagus, tanaman mereka paling subur,
dan mereka akan berusaha setiap hari sehingga itu tidak membosankan. Mereka akan melihat, tanaman saya belum tumbuh, wow, tanaman saya harus saya siram. Jadi berkebun juga asik ya. Kemudian yang selanjutnya, aktivitas apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan kita menonton film bersama dengan keluarga kita. Menonton film itu asik loh, apalagi sekarang dengan adanya Netflix dan lain sebagainya. Kita bisa menentukan film yang bisa kita tonton. Jadi nonton film bersama ini kita buat seperti di bioskop. Rumah kita itu seperti bioskop. Jadi kita siapkan popcorn, kemudian kita matikan lampu juga bisa, kemudian kita nonton. Pasti seru di rumah. Kemudian aktivitas yang bisa kita lakukan selanjutnya itu adalah bermain bersama. Selama ini mungkin anak kita main di handphonenya saja, main games di gadget mereka saja. Kalau kali ini karena ada papa mama di rumah, yuk kita ajak mereka untuk main bersama. Bisa tebak gambar, tebak lagu, nyusun gambar, dan lain sebagainya. Banyak permainan-permainan yang bisa kita cari juga di Google, di YouTube, gimana supaya permainan kita asik di rumah. Jadi saya yakin dengan banyaknya aktivitas yang kita buat setiap hari, maka anak-anak kita tidak mungkin bosan di rumah. Mereka asik dengan papa mama di rumah, dengan OTB di rumah. Mereka bangga punya papa mama yang bijak. Ya, kemudian selama pandemi COVID-19, apalagi selain membuat aktivitas yang asik di rumah, pasti adalah menjaga kesehatan keluarga. Menjaga kesehatan keluarga yaitu dengan membuat mereka bisa makan asik dan juga sesuai, dan mereka lahap makannya. Gimana caranya? Bagi orang tua di rumah bisa nyiapkan list makanan. Jadi buat daftar makanan 1 sampai 100 kalau bisa. Kemudian suruh anak memilih makanan apa yang akan kita sajikan hari ini. Jadi mereka pilih sendiri. Jadi bukan kita yang mikirkan, kita pikirkan bersama-sama dengan anak-anak. Hari ini kita akan makan apa? Yuk, kita checklist ya. Pagi kita makan sup kambing. Malam kita makan apa? Jadi mereka kita libatkan untuk memilih makanan. Jadi kita buat seasik mungkin. Kemudian yang terakhir, yang bisa kita lakukan kalau selama pandemi COVID-19 ini, yang harus kita lakukan adalah ajak anak tetap terkoneksi dengan lingkungan sosialnya. Jadi kita harus berusaha membuat anak itu tetap terkoneksi dengan sosialnya. Terkoneksi bukan berarti harus kumpul bersama, harus ketemu dengan teman-temannya, tidak. Tapi terkoneksi yang saya maksud di sini adalah bisa menghubungi teman-temannya by telepon, by WA, by SMS dan lain sebagainya, by Zoom. Jadi mereka anak-anak bisa video call, mereka tetap terkoneksi dengan teman-temannya, bahkan dengan guru-gurunya. Kita buat mereka juga selama pandemi COVID-19 ini tidak merasa sendiri di rumah, tapi mereka juga bisa berhubungan dengan gurunya, berhubungan dengan teman-temannya, berhubungan dengan guru sekolah minggunya, sehingga itu tetap asik. Dan bukan hanya terhubung, tapi mereka juga bisa kita libatkan untuk melihat dari keluarga teman-temannya. Siapa tahu ada keluarga dari teman-temannya yang terdampak COVID-19, yang orang tuanya di PHK, yang orang tuanya gajinya dipotong. Ini kesempatan kita untuk melibatkan anak, berempati ke mereka, melibatkan mereka untuk bantu teman-temannya. Jadi dengan begitu anak-anak akan tetap terkoneksi dengan teman-temannya, baik teman-teman di sekolah, baik teman-teman yang ada di gereja. Ini yang bisa saya lakukan, yang saya berikan kepada orang tua bijak di rumah, bagaimana supaya menjadi orang tua bijak selama masa pandemi COVID-19. Saya percaya kita tetap menjadi OTB yang dibanggakan oleh anak-anak kita, biarpun situasi kita sedang ada di rumah, situasi pandemi COVID-19, tapi kita menjadi tetap orang tua bijak yang dibanggakan anak-anak.
Terima kasih OTB di rumah. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe video ini supaya kita bisa buat video-video berikutnya. Tuhan memberkati.